Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Kembali, Fakta Sejarah membacakan @nyata 7404296, akun Twitter Nyata, mengisahkan Tenung Pungkasane Warso. True story, nama dan tempat disamarkan. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, saya mengajak teman-teman untuk berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya Tenung Pungkasane Warso. Di suatu malam, tepat pukul 00, langit malam tampak terang, terhias percikan api dari petasan yang berterbangan. Riuh tiupan trompet menggema di udara. Happy New Year's, ucap lautan manusia dengan riak wajah sumringah sembari berjabat tangan satu dan lainnya. Tahun 2022 telah menyongsong. Harapan baru terucap dari beberapa tangan yang tampak menengadahkan doa ke atas untuk Sang Maha Pencipta. Tak ubahnya aku di malam ini, walau hanya memandang langit dari jendela kamar tidur, aku juga berharap tahun ini akan mengubur ingatan kelam yang selalu menghantui. Tenung Pungkasane Warso. Perbuatan itu ibarat cincin melingkar tanpa ada ujung yang berbeda. Sementara waktu merupakan pengingat bahwa semua yang berbuah tidak akan mengingkari bibit awalnya. Deras hembusan nafas Pak Toyo menjadi pertanda akhir karirnya di PT Anugrah Kencana, bukan nama sebenarnya. Seminggu sebelum penghujung tahun 2017, dirinya harus menelan kenyataan pahit, dipecat secara tidak terhormat karena kedapatan memanipulasi data penjualan perusahaan. Selain itu, dirinya juga diwajibkan untuk mengganti segala kerugian yang terjadi dalam kurun waktu 2 minggu ke depan, bila kasus tersebut masih ingin diselesaikan secara baik-baik tanpa melibatkan pihak yang berwajib. Suasana kantor saat itu terlihat hening. Dengan beberapa pasang mata sesekali melirik langkah Pak Toyo yang berjalan menuju ruang di mana dia bekerja untuk mengemas barang pribadi miliknya. Setelah usai berkemas, mata Pak Toyo rilih menatap 8 orang salesman yang saat itu duduk melingkar mengitari meja petak tempat di mana dirinya biasa memberikan briefing di pagi hari. Mereka merupakan tim dari divisi yang dipimpin oleh dirinya. Pak Toyo menghela nafas panjang sebelum kembali beranjak menyalami satu persatu dari anak buahnya tersebut untuk sekedar mengucapkan salam perpisahan kepada mereka. Dan setelah berpamitan kepada 7 salesman, Pak Toyo kini tepat berada di hadapanku. Uluran tangan sebagai tanda perpisahan kuarahkan padanya, namun dirinya tidak menjabat tanganku yang kuulurkan ini. Dirinya hanya berdiri, mematung, memandangi diri ini dengan riak wajah yang teramat sedih. Kudapati mata beliau membinar, seperti menahan tangis pada saat itu. Ikhlasin ya Pak, semua akan, ucapku berusaha menghibur dirinya. Namun belum sempurna kalimat yang ingin kusampaikan. Tangannya seketika menepuk pelan di bagian bahuku, dan dirinya langsung berlalu tanpa sepatah kata pun. Dan hari itu merupakan kali terakhir karyawan PT Anugrah Kencana melihat beliau, sebelum kabar duka memberitahukan bahwasanya Pak Toyo tewas mengenaskan, tepat di Pungkasane Warso tahun 2017. Mati ditenung, mulutnya penuh belatung sebelum meninggal. Begitulah penyebab kematian beliau terdengar kala diri ini melayat ke rumahnya. Sebut saja orang itu adalah Pak Jamal. Beliau merupakan tetangga persis depan rumah Pak Toyo. Sehari sebelum tewasnya beliau, Pak Jamal dan dirinya sholat maghrib bersama di masjid dekat rumah. Malam itu, wajah Pak Toyo memang sudah terlihat pucat, seperti sedang sakit. Pak Jamal juga menuturkan bahwasanya Pak Toyo terlihat gelisah dan sangat tergesa kala mereka selesai menunaikan kewajiban. Tidak ada pikiran aneh. Dirinya hanya menganggap mungkin beliau tidak enak badan saja. Namun
Tak beberapa lama kaki mereka beranjak menuju jalan pulang. Beliau tiba-tiba terbatuk hebat dengan posisi tangan menutup mulut, seakan menahan sesuatu yang ingin termuntah dari dalam tubuhnya. Kejadian itu berlangsung cepat. Seketika bercakan darah termuntah hebat, membasahi baju putih yang dikenakan oleh dirinya. Pak Toyo pun ambruk di tengah jalan yang pastinya membuat Pak Jamal turut panik. Dirinya berteriak, meminta bantuan warga lain untuk membantu menggotong pulang ke rumah. Namun, belum sempat dirinya menuju rumah sakit, kejadian naas itu terjadi. Pak Toyo meninggal dengan tragis. Apalagi, selang beberapa warga dan dirinya menggotong tubuh Pak Toyo kembali ke rumah, beliau tak hentinya memuntahkan sesuatu yang sangat mengerikan, yaitu jarum-jarum serta belatung yang masih menggeliat. Aku dan beberapa rekan kerja yang hadir di sana seketika bergedik, merinding mendengar cerita Pak Jamal. Terlebih kala dia melanjutkan cerita sewaktu prosesi pemandian jenazah dilakukan. Kembali tubuh kaku itu mengeluarkan belatung dari bagian mulut dan, anus. Devi atau rekan kerja berbisik kepadaku, "Apa Pak Toyo kena karma yuk?" Aku tidak menjawab pertanyaan tersebut, karena selain tak etis berbicara aib seseorang yang sudah berpulang, ketidakhadiran Salam, rekan kerja satu divisi pada saat itu juga membuat aku berpikir buruk. Dia menjadi satu-satunya tim Pak Toyo yang enggan pergi melayat. Susah memang untuk membuktikan, tapi kematian Pak Toyo setidaknya juga menyelamatkan diriku, karena selama ini bukan hanya Pak Toyo yang menikmati uang haram tersebut. Salam dan aku pun turut terlibat. Namun hebatnya dia sama sekali tidak menyebut nama kami dan memilih untuk menanggung semua tuduhan tersebut. Hanya saja itu semua tidak berlaku untuk tuntutan kantor perihal pengembalian uang, di mana selang sehari dari pemecatan tersebut, Salam dan aku kembali bertemu beliau. Di situ beliau meminta aku dan Salam untuk menyiapkan uang dengan nominal 85 juta rupiah. Angka kerugian dari hasil audit yang dilakukan kantor. Sontak aku dan Salam kebingungan. Terlebih selama ini Pak Toyo lah yang mengambil jatah paling besar, 60% dari setiap manipulasi yang kami lakukan. Pak Toyo tetap kekeh, malah membuat kami terpojok dengan mengatakan sudah berjasa menyelamatkan kami dari pemecatan dan tak menutup kemungkinan juga kami akan segera dapat mengembalikan uang tersebut dengan cepat bila masih bekerja di sana. Aku terdiam, bingung harus berkata apa. Namun beda hal dengan Salam. Dia terpancing emosi dan malah larut dalam obrolan panas saling tuding malam itu. Salam pun bersikeras tidak mau mengembalikan sepeser pun uang yang telah kami gelapkan, bila Pak Toyo masih memaksa untuk kami menyiapkan 80 juta rupiah dalam tempo 2 minggu. Mendengar perkataan itu, Pak Toyo tampak marah. Dia bangkit dari duduknya dan langsung menggebrak meja. 1 Januari, kalau kalian gak siapin uangnya, aku akan buat kalian juga masuk penjara. Bentak dirinya mengakhiri pembicaraan kala itu. Jujur, aku sangat ketakutan mendengar perkataan tersebut. Terlebih bila benar aku akan dilaporkan bahkan di penjara. Apa yang harus kukatakan kepada ayahku yang sedang dalam kondisi penyembuhan sakit jantungnya? Lama diri ini dan Salam terdiam selang kepergian Pak Toyo. "Gak ada cara lain yuk," ucapnya memecah keheningan. "Maksudnya bagaimana, Lam?" Tanyaku kembali padanya. Salam mengalihkan matanya, menatapku serius. "Mau cari uang dari mana? Terlebih kamu masih membutuhkan biaya untuk penyembuhan ayahmu. Sementara aku masih berkutat kepada kebutuhan keluarga. Mustahil bagi kita mendapatkan uang sebesar itu dalam kurun waktu 1 minggu. Kalaupun kita memberikan uang tersebut, tidak akan ada jaminan manusia selicik dirinya akan berhenti. Dia pasti kembali untuk memeras," ucap Salam serius berkata kepadaku. "Terus kita harus bagaimana, Lam?" Tanyaku melanjutkan obrolan. Salam tersenyum, diambilnya selembar uang 100.000 rupiah dari kantong celananya. "Buat bayar, kalau kurang tambahi," ucapnya meninggalkan diriku sendiri di warung makan tersebut. Oke, lupakan sejenak perihal pikiran buruk
mengenai sangkut paut kematian beliau dengan rekan kerja kami yang bernama Salam tersebut. Hari ini, aku hanya perlu fokus bercerita mengenai kunjungan selama aku melayat di rumah Pak Toyo. Lumayan lama Pak Jamal berbincang sebelum semua berakhir kala panggilan warga lain mengisyaratkan untuk menuju masjid guna mensolatkan almarhum hari itu. Aku turut ikut dalam prosesi itu. Bahkan aku pula yang menjadi satu-satunya rekan yang andil dalam membawa keranda serta turun ke liang lahat untuk mengantarkan beliau ke tempat istirahat terakhirnya. Semata-mata aku melakukan tersebut sebagai permohonan maaf terkait ketidakmampuan diri ini untuk memberikan uang yang diminta beliau. Aku juga memohon maaf dalam hati karena akan menutup rapat-rapat rahasia tersebut. Entah apa yang mungkin terjadi ke depan hari. Semoga kantor mengikhlaskan tuntutan tersebut dan tidak menagih ke keluarga almarhum di kemudian hari. Doaku kala itu, sesaat sebelum diri ini beranjak keluar dari liang lahat tersebut. Kujulurkan tangan ke atas, mengharap bantuan untuk menaikkan lubang yang mungkin tak berkedalaman 1 meter itu. Satu tangan tampak meraih tanganku, berusaha menolong diri ini untuk naik ke atas. Kugenggam erat tangan tersebut, berusaha mengambil ancang-ancang. Namun, kala mataku mengadah ke arah pria yang memberikan bantuan tersebut, sontak aku tergelincir dan jatuh menimpa jenazah Pak Toyo. Warga heboh melihat kejadian itu. Belum lagi kala mereka melihat diri ini seperti ketakutan dengan wajah yang memucat. Tubuhku seketika lemas sesaat mengingat kejadian yang baru terjadi. Aku melihat bahwa Pak Toyo lah sosok yang menjulurkan tangan untuk membantuku naik ke atas. Beranjak dari insiden memalukan sekaligus mengerikan pada saat itu, semua akhirnya berlangsung membaik. Terlebih kala aku mendapat kabar kantor tidak lagi menuntut pertanggungjawaban terhadap almarhum. Malah, hak almarhum pun sepenuhnya diberikan tanpa dilakukan pemotongan. Singkat cerita, semua berlangsung kondusif. Hanya hubungan aku dan Salam yang mulai terasa merenggang. Karena semenjak kepergian Pak Toyo, aku merasa Salam merupakan sosok yang tak seharusnya diajak bekerja sama. Hatiku tetap mengatakan dialah penyebab tewasnya Pak Toyo saat itu. Hubungan kami yang dingin itu kian menemukan titik terburuk. 6 bulan pasca berlalu kejadian, direktur perusahaan memanggil diriku untuk menanyakan kesiapan diri guna mengikuti penyaringan panel pemimpin divisi yang kosong pasca ditinggal Pak Toyo. Dan sialnya, Salam menjadi kandidat pesaing untuk memperebutkan jabatan kosong tersebut. Atau lebih tepatnya, salah satu dari kami berdua akan dipromosikan menjadi manajer divisi tersebut. Kisah horor pun terlahir dimulai saat itu. Beberapa kali nuansa mistis tersaji seakan memberitahu agar aku tidak mengambil posisi tersebut. Dimulai dari taburan garam yang seringkali dijumpai di ruangan tempat kami bekerja. Tidak hanya sampai di situ, bungkusan berisikan dedaunan kering beraroma sangat busuk juga beberapa kali menghiasi pemandangan meja panas tempat kami nanti akan bekerja. Entahlah, aku benar-benar tidak mengetahui maksud dan tujuan dari hal tersebut. Hanya saja banyak yang mengatakan daun kering itu seperti daun jarak atau ketapang, sementara garam bertujuan untuk mengusir demit atau memberikan kewibawaan. Begitulah kata OB kantor bernama Pak Maman padaku. Teman-teman juga bisa lihat tebaran garam di sekitar ruangan kerja ya. Itu HP-nya dilihat dulu. Itu kan ada gambar. Pertama tuh, garam di sekitar ruangan kerja. Kemudian ada daun, apalah itu namanya ya, yang tadi katanya daun jarak atau ketapang gitu yang baunya busuk. Dan persaingan di antara kami terus berlanjut. Walau Salam lebih senior, namun banyak pekerja lain yang tidak menyenangi sosoknya yang temperamental. Dan hal itu cukup membantu diriku, karena banyak manajer tim lain yang tidak menyukai dirinya dan turut merekomendasikan diri ini. Selain itu, aku pun mulai yakin dapat menang bersaing dengan dirinya. Karena 2 bulan berlalu dari seleksi tersebut, pencapaian yang kulakukan dalam hal penjualan jauh melampaui dari apa yang telah dicapainya. Memasuki bulan September,
Hanya 1 bulan lagi sebelum pengumuman yang dijanjikan. Saat selangkah lagi aku pasti mendapatkan promosi jabatan itu, kemunduran malah terjadi dalam hidupku. Dimulai saat tangan kanan ini tiba-tiba mati rasa dan tak mampu untuk kugerakkan, yang membuat aku tersungkur di jalanan, di mana aku akhirnya harus rehat seminggu kala itu. Di luar itu hal lain terjadi. Entah kenapa aku selalu merasakan lelah bila berada di kantor, dan beberapa kali juga aku ditegur karena kedapatan tertidur di dalam ruang kerja hingga puncaknya. Beberapa kali aku histeris dan membuat kegaduhan di kantor akibat melihat penampakan almarhum Pak Toyo di tempat kerja. Aku melihat beliau berada di kantor dengan memakai pakaian dinas, namun sodat compang-camping, riak wajahnya seperti orang kesakitan. Dan yang paling membuat aku ketakutan ialah saat mulutnya tidak berhenti memuntahkan darah, jarum maupun belatung. Aku melihat jelas beliau meringis menahan sakit setiap kali mulutnya terbatuk dan memuntahkan benda-benda aneh itu. Dan September akhir pun menjadi bulan kesedihan. Dengan nama Salam menjadi pemimpin baru yang juga berarti dirinya yang akan menjadi atasanku secara langsung. Aku pun seakan kehilangan semangat dan merasa terzalimi, apalagi pembelaan yang kulakukan terkait kinerja buruk di bulan September tahun 2018 malah dianggap mengada-ngada oleh HRD dan jajaran petinggi. Hanya Maman OB kantor yang percaya dengan perkataanku. Dia juga yang meyakinkan ada campur tangan hal di luar nalar yang membuat aku menjadi seorang pesakitan saat ini. Aku lihat langsung kok Mas Salam yang nebari garam di kantor. Tapi tolong jangan bilang dapat info dari saya ya, nanti saya malah dipecat Mas, ucapnya yang membuat hatiku menjadi gusar. Awal janjiku yang kuucapkan untuk tidak membongkar ulah Salam itu pun akhirnya tidak dapat kutepati. Di pertengahan Oktober, aku yang tidak terima dimarahi oleh atasan baruku yang tak lain adalah Salam, keceplosan, mengatakan perihal kenaikan dirinya karena telah menggunakan ilmu hitam. Dirinya sempat berkelit sebelum aku mengatakan Maman menjadi saksi. Dialah pelaku penebar garam dan teror bungkusan daun busuk yang pernah terjadi. Hal itu pun menjadi besar, malah sampai membuat HRD melakukan pengecekan CCTV. Walau memang tidak ditampakkan secara langsung bahwa dia yang menaburkan benda-benda tersebut, namun dari hasil CCTV membuktikan dialah orang yang terakhir yang keluar dari sana. Maman pun terseret dan terpaksa mengatakan kebenaran yang ujungnya pasti membuat dia marah kepada diri ini. Namun aku sudah tidak peduli dan berharap keadilan akan datang untuk membela. Salam dipanggil oleh HRD dan para petinggi lain. Hanya saja saat itu diriku tidak turut serta dihadirkan, hanya pembicaraan tertutup. Jujur aku sangat berharap dia akan mendapatkan ganjaran dan dipecat kala itu. Namun mungkin hanya harapku. Lama berlalu, dia keluar dari ruang tersebut. Wajahnya tampak biasa. Malah dia masih tersenyum dan bertegur sapa dengan karyawan lain. Sampai dia melewatiku, dia tidak berbicara apa-apa dan hanya berlalu pergi. Sekitar 5 menit dari kejadian tersebut, terasa getaran di saku celana. Aku rogoh handphone guna melihat siapa yang menghubungi. Satu pesan dengan nomor tidak dikenal terpampang di layar kaca. Awas kamu yuk, pasti akan kubalas perbuatanmu. Isi dari pesan tersebut yang membuat aku seketika gugup dan bergidik. Aku yakin dia yang mengirimkan pesan ini dengan nomor lain yang dimilikinya. Sementara itu, di waktu yang lain, Oktober tahun 2018, niatan untuk hengkang dari pekerjaan yang sudah menafkahi diri ini 4 tahun lamanya semakin kencang terbesik di pikiran. Salam, selaku atasan selalu saja mencari celah kesalahan untuk menjadi alasan mempermalukanku. Dimulai dari visit rutin mengunjungi customer yang terindikasi tempat aku memanipulasi penjualan, sampai hal kecil seperti bila aku datang terlambat, di mana dia akan sangat marah. Hal itu tentu berbeda bila rekan tim lainnya bila melakukan kesalahan yang sama, di mana dirinya lebih bisa memahami. Bahkan di Oktober pula, niatan jahat sengaja dijalankan,
yang mungkin bertujuan untuk menyingkirkan aku secara keji dan tragis. Hari itu, -1 sebelum closing bulanan Oktober 2018. Di pagi hari aku dikejutkan dengan harus menyiapkan data presentasi sepanjang tahun 2018 dan harus diserahkan hari itu pula. Karena di akhir bulan nanti data tersebut akan digunakan untuk penilaian kinerja karyawan. Aku tidak mau lagi berdebat saat mengetahui hanya aku seorang dari 8 orang yang menjadi bawahannya yang tidak mendapatkan informasi tersebut. Hanya mengelus dada yang kulakukan karena sudah tahu hal itu memang disengaja oleh Salam untuk membuat hariku bak berada di neraka. Jam 7 malam aku masih sibuk dengan data, harus menyaksikan satu persatu rekan lain pulang berpamitan. Sampai akhirnya, Maman yang biasanya menjadi penghuni terakhir pun turut undur diri dan hanya menyisakan aku yang berada di dalam kantor berlantai 3 tersebut. Memang di luar kantor ada 2 security yang berjaga, dan kantor tempat aku bekerja pun tergolong aman, jauh dari kejadian horor seperti cerita Twitter yang banyak berseliweran. Hanya saja semenjak proses penjaringan itu diadakan, aku merasa tempat ini begitu asing dan tak bersahaja. Sama seperti saat ini. Walau AC sudah sedari tadi kumatikan sampai membuat bajuku lepek menyerap keringat saking panas dan pengapnya ruangan tersebut, namun bulu halus di tengkuk dan tanganku malah merinding, seperti ada hembusan angin yang bernaung di dekat diri ini. Belum lagi suara langkah juga terdengar, seperti seseorang yang sedang mondar-mandir di depan ruangan tempat aku berada. Beberapa kali pula aku melihat pedal pintu tertekan, seperti hendak dibuka dari luar sana. Namun 10 menit menanti, tidak ada seorang pun yang masuk, dan membuat aku terpaksa harus mengecek siapa orang yang ada di luar sana. "Siapa?" teriakku sembari berjalan menanya sosok yang ada di depan pintu. Tak ada jawaban yang kuterima. Padahal pedal pintu itu masih terlihat turun ke arah bawah, menandakan ada yang menekannya dari luar sana. Sesaat kala tangan ini ingin meraih gagang pintu, aku malah terkaget melihat gagang tersebut berayun, membuat aku dapat melihat sosok mengerikan yang ada di luar sana dan mataku terbelalak melihat sosok tersebut berdiri di depan pintu. Detak jantungku berdentum hebat, seiring kaki yang mulai terasa lemas. Tubuh ini terasa kaku, hanya tangan kananku yang masih bergerak, menunjukkan ke arah sosok tersebut dengan gemetar. Kudapati sosok itu adalah Salam, namun dirinya sangat pucat bak mayit, dengan beberapa borok menghias di wajahnya. Tampak pula borok itu mengeluarkan lendir hijau keputihan, seperti nanah. "Salam," ucapku terbata. "Iya," jawabnya singkat dan seketika dirinya langsung melemparkan sesuatu seperti serbuk berwarna putih. Mataku keliepan terasa sangat perih. Terkena serbuk tersebut, seketika semua menjadi gelap. Tidak hanya sampai di situ, aku rasakan kepala ini sangat sakit, seperti ada seseorang yang memukulnya. Begitu juga dengan bagian perutku, terasa sangat mual. Tolong!" ucapku terbata kala diri ini sudah tersungkur di lantai. Dan tak lama dari hal tersebut, aku kehilangan kesadaran. Dan setelah di jam 12 malam, aku ditemukan oleh security kantor yang melakukan patroli pengecekan. Dia membawaku menuju ke pos yang ada di bawah. "Minum dulu, Mas," ucap dirinya sembari menyodorkan secangkir teh hangat. Aku masih terdiam linglung dengan pandangan berkunang. Tampak rasa takut masih menghantui. Hal itu sangat terlihat dari getaran gelas yang hendak kuseruput untuk sekedar membasahi tenggorokan yang sudah teramat kering. Sekitar jam 2 aku sampai di rumah. Suasana sangat sepi. Wajar mengingat pada jam segini hanya Garong dan si kupu-kupu yang masih fit menjalani aktivitas. Kubuka pintu rumah dengan kunci serep yang selalu kubawa. Langkahku pelan karena khawatir akan membangunkan orang rumah. Langsung menuju kamar, merebahkan tubuh di hangatnya kasur kapuk kepunyaanku. Kencang suara batuk menghiasi senyapnya malam. "Bapak?" tanyaku sendiri. Suara itu intens terdengar. Aku tidak langsung keluar kamar untuk melihat keadaan beliau. Sampai terlihat cahaya dari lampu rumah terlihat menerang. Terdengar suara langkah berjalan pelan. Mungkin ibu sedang mengambilkan air minum ke dapur. Pikirku kembali yang masih sangat berat untuk beranjak dari kasur tersebut. Suara langkah itu
kembali terdengar melintas di depan kamar tempat aku bernaung. Karena memang kamar kedua orang tuaku ada di sebelah kamarku dan prang! Terdengar suara pecahan beling disertai dengan teriakan ibu yang menggema menjelang subuh tersebut. Pak, Bapak kenapa? Tolong Dik, teriaknya. Aku sontak terkaget dan ingin langsung beranjak melihat apa yang terjadi. Dan kala aku membangunkan badan, sesuatu terasa jatuh dengan sangat hebat, menghantam tepat di tubuhku yang membuat aku kembali tersungkur di kasur. Pergi! Teriakku histeris, menyadari sosok tersebut merupakan Pak Toyo yang kini ada di atas tubuhku. Diriku meronta hebat. Teriakku semakin menjadi seiring muntahan darah yang terus menetes dari mulutnya yang membasahi wajah ini. Semakin kuat aku meronta mencoba menyingkirkan dirinya, namun segala usaha itu sia-sia. Aku seakan terpasung oleh sosok demit berperawakan Pak Toyo. Nafasku terputus. Begitu juga tenaga yang sudah diambang batas. Bahkan suara minta tolong yang kulakukan tak ubahnya bagai erangan yang tak memiliki arti. Hanya kalimat yang keluar dari rongga mulut ini. Aku kembali tersadar di jam 6 pagi. Kala ibu membuka kamar ini, beliau langsung menangis yang membuat aku kebingungan. Mas dari mana saja? Bapak sudah tidak ada, Mas, ucap ibu berinai air mata. Sontak air mata juga mengalir di mataku. Terlebih selain rasa sedih yang menyelimuti diriku, aku juga bingung dengan apa yang terjadi. Kulihat handphone milikku benar 60 lebih panggilan tidak terjawab dari adikku, Andi. Dari penuturan ibu juga menjelaskan tidak melihat keberadaanku. Bahkan motor yang biasa ku pakai bekerja seolah tak kasat mata. Pagi itu, hatiku sangat hancur. Namun selepas ayah dimakamkan, cerita dari adik dan ibu membuat aku semakin hancur. Selain keberadaanku yang tak tampak di mata mereka kala itu, ayah pun ternyata meninggal dengan tragis. Bukan karena penyakit jantungnya seperti yang ada di pikiranku. Ibu mengatakan awal bapak hanya terbatuk. Namun saat ibu kembali dari mengambil air minum, bapak sudah tersungkur dengan darah yang bercucuran dari mulutnya. Tidak hanya sampai di situ, jarum dan belatung keluar dari muntahan darah bapak. Jelas ibu padaku. Tubuhku seketika lemas. Wajah ini memucat. Tenung, ucapku pelan, seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh ibu dan adikku. Aku berdiri berjalan kembali ke dalam kamarku. Tak kuhiraukan panggilan ibu. Diriku sangat terpukul dan merasa ini semua akibat perbuatanku. Dan saat itu hanya terlintas nama Salam. Aku sungguh ingin membunuhnya saat ini juga. Singkat cerita, hampir 10 hari lamanya aku mengajukan cuti. Selain keadaan psikis yang masih berguncang, aku juga hendak mencari tahu letak kesalahan yang terjadi. Dan di pertengahan November tahun 2018, aku mencoba kembali mencari jati diriku. Aku tidak boleh terpuruk mengingat masih ada ibu yang harus aku bahagiakan. Belum lagi Andi, adikku, masih membutuhkan biaya untuk menyelesaikan kuliahnya. Kubuang jauh ego dan keinginan untuk resign dari kantor ini. Aku tak ingin Salam semakin tersenyum lebar untuk semua yang terjadi. Walau suasana semakin kejam ku alami, semua harus dijalani dengan wajah yang dipaksa tersenyum. Dan sampai pada saat itu pun aku masih merasakan aura mistis, seperti enggan pergi dari hidup. Masih saja aku merasa lelah bila berada di kantor itu, yang membuat aku hanya berada di sana untuk keperluan seperlunya saja, dan lebih banyak menghabiskan waktu di customer, tempat di mana aku menawarkan produk dagangan kantor. Tapi kembali lagi seperti yang sudah kukatakan, Salam seperti enggan melepaskan cengkramannya. Ada saja perilakunya yang lagi-lagi membuat aku harus mengelus dada dan menghela nafas dalam-dalam. Tidak puas dengan memberikan target di luar rata-rata area coveran yang kumiliki, acap kali dia memaksa diri ini harus berlama-lama di kantor dengan segudang tugas yang sebenarnya tidak menjadi tanggung jawabku. Alhasil, aku kembali menjadi pesakitan dan beberapa kali ditegur secara kasar karena tertidur di area kantor. Dan puncaknya ialah ketika garam dan bungkusan daun busuk itu kembali ditebar. Entah dengan maksud dan tujuan apa,
mungkin dia benar-benar ingin menghabisi diri ini. Karena aku menjadi satu-satunya yang mengetahui kebobrokan dirinya pada masa lampau. Dan singkat cerita, perseteruan panas itu pun kembali terjadi. Kala aku sudah tidak dapat menerima perlakuan kasarnya, kala menegur diri ini ketika aku tanpa sadar tertidur di area kantor. Aku menusuk tangannya dengan pena tajam yang ada di saku baju. Darah mengalir dari tangan kirinya tersebut. Aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan. Aku puas melakukan itu. Walau bogem mentah pun berhasil membuat hidung ini mengucurkan darah segar kala itu. Berdua kami dipanggil menghadap ke HRD. Saling tudung terjadi di dalam ruangan itu. Memang aku tidak dapat membantah lebih, karena dia menyerang dari sisi kerjaan dan mengatakan aku sering lalai dan bermalas-malasan. Tentu saja, jawaban itu lebih diterima dibanding dengan jawabanku yang selalu saja mengatakan bahwa Salam sedang merencanakan hal buruk melalui ilmu hitam, yang dibuktikan dengan kembali ditemukannya garam dan bungkusan daun misterius tersebut. Namun satu hal yang membuat aku terkejut. Kala hal itu kusampaikan, Salam malah mengatakan hal yang membuat aku bergidik. "Diam kamu, aku tahu," katanya sembari membentak dan menunjuk kerah diriku. Belum sempat dia lanjut berbicara, HRD perusahaan menyuruh aku untuk keluar guna meredam pertikaian tersebut kembali terjadi. Singkat cerita, akulah yang menjadi korban. Amplop putih berisikan surat peringatan level 2 dilayangkan. Dengan kata lain, bila sekali lagi aku melanggar, maka aku akan dipecat dari kantor ini. Tapi sudahlah, lupakan semua. Aku sudah senang dengan hari ini. Aku pandangi pena tersebut dan tersenyum lebar. Merasa puas dengan semua yang terjadi hari ini. Semua tidak akan sia-sia, gumamku saat itu. 7 hari menjelang akhir tahun 2018, serakan garam semakin tebal menghiasi lantai ruangan. Aku tidak mau mengambil pusing dan benar-benar membatasi diri untuk bertemu Salam kala itu. Dan puncaknya, di pungkasannya Warso tahun 2018. Semua rahasia kelam akan kematian Pak Toyo serta kecurangan yang kulakukan akan terkubur bersama dengan kematian Salam, tepat di tanggal 31 Desember 2018. Setetes darah yang menempel di pena kala itu aku menusuk dirinya sudah cukup membuat tenung kiriman itu menjadi lebih ganas. Aku sempat meremehkan dirinya yang mengetahui rahasia santet tersebut. Malah diri ini lengah sehingga membuat ayahku menjadi korban senjata makan tuan akibat tenung yang kukirimkan padanya. Demikianlah sebuah kisah dari Nyata @nyata7404296. Teman-teman juga bisa follow akun tersebut ya. Di sana masih banyak kisah-kisah nyata yang sangat horor dan mungkin bisa diambil manfaatnya. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman.